Halo semuanya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah kita Kalkulus Integral pada pertemuan kita yang ke-6. Nah, pada pertemuan ke-6 ini khusus kita akan membahas tentang teorema-teorema dalam integral tentu. Nanti teorema-teorema ini akan mengarahkan kita pada apa yang kita namakan sebagai teorema fundamental kalkulus. Gitu ya. Nah, kita nextkan saja teorema kita yang pertama. Jika f itu kontinu pada interval tertutup a, b, maka f dapat kita integralkan pada interval tersebut. Nah, ini berarti kekontinuan, sifat kontinu itu akan menjamin suatu fungsi itu bisa diintegralkan atau tidak. Jika fungsinya tidak kontinu pada interval a, b misalnya, mungkin nanti dia bisa diintegralkan, tapi ada kemungkinan juga dia bisa tidak terintegralkan di situ. Jadi, kalau dia kontinu 100% pasti terjamin deh dia bisa diintegralkan. Tapi kalau tidak, ya ada kemungkinan dia tidak bisa diintegralkan. Gitu ya. Nah, selanjutnya teorema yang kedua, ini melibatkan dua fungsi. Jika f dan g itu dapat diintegralkan pada a, b, maka pernyataan berikut ini akan bernilai benar. Untuk sembarang konstanta C dan D, integral tentu A sampai B dari CfX ditambah dgx dx itu sama dengan konstantanya, yaitu C, dikali dengan integral tentu dari A sampai B untuk fx dx ditambah si D, dikali dengan integral tentu dari A sampai B untuk gx dx. Yang kedua, untuk sembarang C dalam interval A, B, interval tertutup AB, maka integral dari A sampai B fx dx itu nanti sama dengan integral A sampai C fx dx ditambah dengan integral dari C sampai B untuk fx dx. Gitu ya. Nah, ini bukti kita untuk teorema kedua yang pertama. Nah, menggunakan definisi dari integral tentu untuk sembarang konstanta C dan D, itu kita bisa peroleh nilai sebagai berikut. Jadi, kalau untuk membuktikan, nanti idenya kita menggunakan definisinya. Di mana definisi dari integral tentu itu nanti melibatkan notasi sigma atau notasi penjumlahan. Gitu ya. Nah, integral tentu dari A sampai B untuk CfX tambah dgx dx itu kan sama dengan limit n mendekati tak hingga dari sigma i sama dengan 1 sampai n untuk CfCi tambah dgCi kali delta x. Dengan Ci-nya kemarin itu adalah titik evaluasi. Jangan dilupakan ya. Ci, X sama dengan Ci itu titik evaluasi. Kemudian limit n mendekati tak hingga dari jumlahan ini, semuanya itu adalah definisi dari integral tentu. Begitu ya. Nah, selanjutnya, menggunakan sifat dari jumlahan, ini jumlahannya bisa kita masukkan ke dalam ya. Jadi, jumlahan dari keseluruhan jumlahan sigma dari jumlahan fungsi ini adalah jumlahan dari fungsi yang pertama ditambah dengan jumlahan fungsi yang kedua. Nah, kemudian karena fungsi yang pertama kita kalikan dengan konstanta, maka konstantanya bisa kita keluarkan dari sistem sigmanya. Sehingga konstantanya nanti dikali dengan sigma. Gitu. Nah, selanjutnya, limitnya sekarang kita masukkan. Limit juga sama. Limit penjumlahan dari dua fungsi adalah limit dari fungsi pertama dijumlahkan dengan limit dari fungsi kedua. Gitu ya. Nah, kebetulan fungsi yang pertama ini ada kita kalikan dengan konstanta, sehingga konstantanya bisa kita keluarkan dari sistem. Konstantanya dikali dengan limit jadinya. Maka nanti di sini jadi C limit n menuju ke tak hingga dari sigma fci delta x ditambah D kali limit n menuju tak hingga dari sigma g ci. Gitu.
Nah, selanjutnya yang ini dan yang ini kan kita bisa kembalikan lagi sebagai definisi dari integral tentu. Nah, tinggal kita masukkan saja. Kita masukkan ke definisinya, karena tadi interval kita itu A, B, maka nanti C kan ya tetap ya, namanya konstanta, dikali dengan integral A sampai B dari fx dx ditambah D dikali integral A sampai B untuk gx dx. Gitu ya. Ini bukti kita untuk teorema kedua, poin yang pertama. Nah, nanti poin yang kedua, ini agak berbeda buktinya, karena nanti melibatkan interval juga. Nah, teorema kita yang ketiga, misalkan Gx itu kurang dari atau sama dengan Fx. Untuk semua X yang berada pada interval tertutup A, B, dan F serta G itu dapat diintegralkan pada AB. Maka, integral tentu A sampai B dari Gx dx itu pasti kurang dari integral tentu AB untuk dari A sampai B untuk Fx dx. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk dulu ke nilai rata-rata suatu fungsi. Nah, ini kalau secara umum kita kan seringkali ingin menghitung nilai rata-rata suatu fungsi, karena memang kadang-kadang nilai karena titik evaluasi itu kan nilainya ini ya, nilainya berbeda-beda ya. Nah, kita perlu kadang-kadang nanti dalam suatu konteks ingin mencari nilai rata-ratanya berapa ya ini. Ya, tidak mencari nilai yang tertinggi atau nilai terendah, tapi mau cari yang tengah-tengahnya. Nah, untuk melakukan hal ini, kita perlu membentuk partisi dari interval A, B. Misalnya A itu sama dengan X0, kemudian X0 itu kurang daripada X1, kurang dari sedemikian, terus sampai Xn itu sama dengan B. Di mana selisih antara titik-titik ujung tiap interval itu adalah delta X, yaitu B min A per N. Gitu ya. Nilai rata-rata atau FR kemudian ditentukan menggunakan aproksimasi oleh rata-rata nilai fungsi pada X1, X2, sampai Xn. Ini nanti menggunakan aturan Riemann, berarti ya kemarin ada titik evaluasinya juga. Nah, FR berarti itu sama dengan 1 per N dikali dengan Fx1 ditambah Fx2 ditambah dan seterusnya sampai Fxn. Gitu ya. Nah, 1 per N-nya ini bisa kita keluarkan dari sistem, kemudian F1, F2, dan seterusnya. Ini kan bisa kita ubah ke dalam notasi sigma. Di mana I sama dengan 1 sampai N dari Fxi. Ini kan sama dengan 1 per B min A dikali dengan sigma I sama dengan 1 sampai N untuk Fxi dikali dengan B min A per N. Kok bisa kayak gini, Bu? Nah, ini bentuk ini mau kita arahkan ke dalam bentuk jumlahan Riemann supaya nanti bisa kita definisikan kembali. Kalau jumlahan Riemann nanti kan bisa kita definisikan menjadi integral tertentu ya. Jadi ada arahnya. Nah, supaya bisa kita definisikan, di sini kan harus ada delta X. Sedangkan delta X tadi itu kan B min A per N. Nah, di depan ini itu kita punya 1 per N. Gitu. Jadi kita punya 1 per N. Kemudian nanti ada, kita mau menjuruskan bentuk ini ke bentuk B min A per N. Gitu. Sehingga ini sebenarnya kalau kalian balikkan lagi, ini kan konstanta ya, bisa kita keluarkan dari sistem ya. Nah, ini sebenarnya nanti kita akan peroleh 1 per B min A kali B min A per N. B min A-nya kan bisa kita bagi, kembali lagi ke 1 per N. Jadi sebenarnya ini lebih ke manipulasi aljabarnya ya. Nah, ini
sama dengan 1 per B min A dikali dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk fxi kali delta X. Nah, kita perhatikan bahwa bentuk terakhir ini kan sudah bentuk jumlahan Riemann ya. Berarti semakin kalau kita lihat, karena kita berbicara tentang jumlahan Riemann, maka semakin banyak titik sampel yang kita gunakan, nanti hasil pendekatan yang kita peroleh akan semakin akurat gitu. Nah, dengan membuat N menuju ke tak hingga, maka kita peroleh suatu integral yang merepresentasikan nilai rata-rata. Nah, jadi begitu ya teman-teman ya, kenapa kita arahkan ke Riemann, supaya nanti kita peroleh hasil rata-rata yang lebih akurat. Nah, hasil rata-rata yang lebih akurat itu ya nanti menggunakan integral tentu gitu. Nah, ini nanti jadinya seperti ini bentuknya. Selanjutnya, nanti tinggal kalau dicontoh, misalnya kita diminta menghitung nilai rata-rata dari fx sama dengan sin x pada interval 0 sampai pi. Nah, kalau pembahasannya ya sudah. Berarti kalau dari sini, kita bisa ambil A itu sama dengan 0, B sama dengan pi. Begini ya, sehingga kita peroleh nanti rata-rata dari 1 per pi min 0, rata-ratanya itu sama dengan 1 per pi min 0 dari integral dikali dengan integral 0 sampai pi dari sin x dx. Nah, ini kita bisa mendekati nilai integral ini dengan menghitung jumlahan Riemann. Nah, nanti setelah kita mengenal teorema fundamental, itu kita tidak menggunakan Riemann. Kalau Riemann kan mungkin caranya lebih panjang, tapi nanti kalau kita menggunakan teorema fundamental, dia lebih ringkas, begitu. Nah, ini sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu saya tidak meminta kalian untuk menghitung menggunakan jumlahan Riemann. Ini nanti cukup menggunakan Excel mungkin ya, tidak masalah. Nah, selanjutnya saya punya teorema kita yang terakhir, teorema nilai rata-rata integral. Ini kita ambil dari yang tadi. Jika f itu kontinu pada interval tertutup a, b, maka ada suatu bilangan c anggota AB sehingga fc itu sama dengan 1 per b min a dikali dengan integral tertentu dari a sampai b untuk fx dx. Ya, seperti itu dulu ya pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa melengkapi pemahaman kalian, bisa melengkapi wawasan kalian dari materi yang sudah saya berikan di Bella. Begitu dulu ya. Selamat belajar. Terima kasih. Salam sehat.